Selamat datang dan selamat beribadah kepada Bapak Ibu yang hadir pada saat ini di gedung gereja, juga kepada jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah secara live streaming di rumah tangga masing-masing. Selamat kita untuk semua yang masih diberikan kesempatan untuk kita boleh kembali memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu sidang jemaat yang kasih dalam Tuhan, saya atas nama Majelis Pekerja Harian Jemaat GKI Barimba pertama-tama mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Eyurike MTH yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini. Juga kepada mahasiswa PPG STT Banjarmasin Feberia Margareta yang akan nanti memimpin ibadah kita sebagai liturgus, penetua diakon dari lingkungan pelayanan 1 yang akan membantu pelayanan pada pagi hari ini, kepada Bapak Penetua Mardi Ampung yang akan mengiringi musik untuk kita memuji dan memuliakan nama Tuhan, kepada Herlina Wiuda dan Gresela yang nanti akan memandu lagu kita sebagai song leader, Bapak Agustinus Semail, Muldi apa Muldi? Maaf, sound system Bapak Muldi. Terima kasih. Bapak Timotius, Penetua Timotius sebagai petugas operator LCD atau sebagai multimedia. Terima kasih atas penyertaan dan terima kasih atas kesediaan untuk menjalankan tugasnya sebagai operator LCD dan multimedia. Juga segenap sidang jemaat yang hadir pada saat hari ini, kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu sidang jemaat yang kasih dalam Tuhan, berita jemaat untuk kita pada pagi hari ini yaitu tanggal 28 Agustus 2022. Berita pelayanan di Gereja Jemaat GKI Barimba tanggal 4 September 2022. Pendeta pelayanan yaitu Ibu Pendeta Oktavianti STH, petugas mimbar lingkungan pelayanan 2, liturgus Diakon Estu Nerima, song leader Penetua Esterlina dan Diakon Nerna Tutiasi, pemain keyboard Bethesda Monica. Kita menggunakan liturgi Hari Pendidikan Teologi dan HUT Ungkrip. Untuk berita keuangan tidak ada perubahan, dan keuangan yang baru masuk hari ini yang pertama yaitu dari David Batiar 5, persembahan syukur ulang tahun yang ke-46 Rp200.000, kolekte sekolah hari Minggu Rp71.000, persembahan syukur ulang tahun ke-1 dari Sapira Anas Natasia yang ke-1 Rp50.000, ulang tahun dari Bapak Agustinus Alpianson sebesar Rp100.000. Berita kebaktian dan lain sebagainya. Yang pertama, untuk ibadah lingkungan 1 dan 3 atas permintaan keluarga diundurkan atau kosong, dan di lingkungan 2 diundurkan ke hari Sabtu. Untuk di lingkungan 2 hari Sabtu tanggal 3 September 2022. Untuk ibadah seksi pelayanan Bapa dilaksanakan di gereja pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022. Waktu pukul
18.00 atau jam 6 sore. Liturgus mahasiswa PPG Febiria Margareta. Untuk pemain musiknya Martino Lukas Unihin. Song leadernya Diakon Juni Runsakarya. Diundang bapak-bapak untuk hadir pada ibadah tersebut. Untuk seksi pelayanan perempuan dilaksanakan di gereja, yaitu pada hari ini Minggu tanggal 28 Oktober 2022 pukul 15.30 atau jam setengah 4 sore. Liturgus Febiria Margareta, mahasiswa PPG STT, dan doa syukur Penetua Yemita Murni, pemain musiknya Martino Lukas Unihin, song leader Herti Carolina SPD. Diundang seksi pelayanan perempuan untuk hadir pada ibadah tersebut. Ibadah seksi pelayanan remaja pemuda dilaksanakan di Gereja Betania Berimba pada hari ini Minggu 28 Agustus 2022 pukul 17.00 atau jam 5 sore. Petugas sebagai liturgus Keisa AP, doa syafaat Riri Chandra, doa persembahan Eprilinu Kevin Joy, firman Tuhan Adeline Febria. Metode yang digunakan yaitu khotbah. Diundang pemuda remaja untuk hadir pada ibadah tersebut. Ibadah KPB yang akan dilaksanakan di Gereja GKI Berimba yaitu pada Rabu tanggal 31 Agustus 2022 waktu pukul 15.30 jam setengah 4 sore. Petugas SPB Immanuel Sidorejo, khotbah Ibu Pendeta Meliani Puri SPDK. Diundang bapak-bapak seresot Kapuas Seberang untuk kita bisa hadir pada ibadah KPB tersebut. Pemberitahuan dari Majelis Pekerja Harian Jemaat GKI Berimba akan melakukan pendataan ulang atau pemutakhiran data anggota jemaat yang akan kita laksanakan pada bulan ini, dan kami dari MPH Majelis Jemaat sudah mempersiapkan data formulir untuk pengisian data tersebut yang nanti akan dibagikan oleh petugas lingkungan masing-masing kepada Bapak Ibu sidang jemaat nanti. Dan batas waktu pengisian tersebut nanti akan diambil kembali oleh petugas lingkungan masing-masing, yaitu pada tanggal 4 September 2022. Jadi kami dari MPH Majelis Jemaat GKI Berimba mohon partisipasi dari anggota sidang jemaat untuk mengisi data anggota jemaat tersebut sesuai dengan data yang ada di rumah tangga masing-masing. Karena data ini kita sangat memerlukannya. Pertama kepada resort Kapuas Seberang dan juga nantinya dari Sinode. Jadi data ini kita harus benar-benar mengisinya agar nanti jangan ada yang ketinggalan di dalam pengisian formulir tersebut. Terima kasih nanti atas perhatiannya untuk kita bisa lebih mengkonkretkan data jemaat kita di Berimba ini. Bapak Ibu, kami akan sampaikan jadwal kegiatan untuk Natal kategorial yang akan nanti mencari dana khususnya di gereja pada ibadah. Yang pertama kami akan bacakan dari sekolah hari Minggu. Nanti mereka akan lelang lagu dan menyanyi di gereja, yaitu tanggal 4 September 2022, tanggal 2 Oktober 2022, tanggal 6 November 2022. Nah, untuk Natal Espiper mereka juga akan menjual makanan. Tanggalnya yaitu dari 11 September 2022, tanggal 9 Oktober 2022,
13 November 2022. Dan juga akan dilaksanakan lelang untuk Natal Jemaat. Nanti kita akan laksanakan di gereja. Nah, untuk pelaksanaan lelang ini nanti kami hasil rapat panitia Natal nanti akan dikelola oleh seksi pelayanan perempuan yang nanti kerjasama dengan panitia Natal Jemaat. Ini dilaksanakan 3 kali nanti di gereja, yaitu mulai tanggal 25 September 2022, tanggal 30 Oktober 2022, 27 November 2022. Dan juga kami akan menyampaikan hasil rapat kami ringkaskan saja, yaitu kami panitia Natal telah memutuskan beberapa poin untuk kegiatan atau pencarian dana Natal kami di Jemaat Geberimba, yaitu nanti pertama kepada PNS, kami iuran wajib untuk khusus PNS itu per orang Rp100.000, dan nanti jual kalender kepada jemaat. Juga tadi saya sudah bacakan lelang 3 kali yang dilaksanakan oleh speaker. Juga tadi sudah saya bacakan SAM akan menyanyi, dan nanti kami akan membuat proposal. Proposal ini nantinya akan dikelola oleh seksi usaha dana. Demikian Bapak Ibu berita jemaat yang saya sampaikan pada hari ini. Saya mohon maaf kurang lebihnya bila mana ada kekurangan ataupun kesalahan saya untuk menyampaikan berita jemaat. Terima kasih atas perhatian kita bersama. Sebelum pendeta, Ibu Pendeta dan petugas untuk memasuki ruangan ibadah, kita bersama-sama berdiri untuk menyanyi, memuji, memuliakan nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 18. Kita nyanyikan baitnya yang pertama dan baitnya yang kedua. Ditabiskan ibadah ini dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Terimalah salam. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Jemaat duduk kembali. Kembali kita mengangkat pujian kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dari Kidung Jemaat nomor 26, Mampirlah Dengar Doaku. Kita nyanyikan bait yang pertama sampai bait yang ketiga.
Mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, mengaku dosa dan mengucap syukur dalam doa. Kita berdoa. Kami mengaku di hadapan-Mu ya Tuhan, bahwa kami sering berbuat dosa terhadap Engkau, terhadap sesama kami, terhadap alam dan seluruh ciptaan-Mu. Kami lupa berbelas kasihan terhadap sesama ciptaan-Mu yang ada di sekitar kami. Kami sering berlaku kurang adil, hidup untuk diri kami sendiri. Kami lalai terhadap pekerjaan dan pelayanan kami. Kami lalai dalam berdoa dan beribadah kepadamu. Pandemi COVID-19 yang tengah melanda kami mengingatkan betapa lemah dan fananya hidup kami. Ampunilah dosa kami, kuatkan dan teguhkan iman kami, serta beri hikmat dalam menghadapi pandemi ini. Di tengah kealpaan dan dosa ini, kami bersyukur karena kasih-Mu yang tiada terbatas itu telah memungkinkan dan melayakkan kami untuk berbakti hari ini. Kiranya pujian, doa, dan firman-Mu menjadi berkat untuk hidup kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Sebelum kita membaca Alkitab yang akan dibacakan oleh yang bertugas, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, karena pada kesempatan kali ini kami akan bersama-sama membaca firman-Mu. Arahkan hati dan pikiran kami ya Tuhan, agar kami boleh mengerti apa yang kami baca. Inilah doa dan permohonan kami. Terima kasih Yesus. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, adapun pembacaan firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini, yaitu terdapat sesuai dengan Almanak Nas GKE, terdapat pada Kitab Perjanjian Lama, Yeremia pasal 2, ayat 4 sampai ayatnya yang ke-13, dengan perikop Israel murtad kepada Tuhan. Dengarlah firman Tuhan, hai kaum keturunan Yakub, hai segala kaum keluarga keturunan Israel. Beginilah firman Tuhan, apakah kecurangan yang didapati nenek moyangmu padaku, sehingga mereka menjauh daripadaku, mengikuti dewa kesia-siaan sampai mereka menjadi sia-sia. Dan mereka tidak lagi bertanya, di manakah Tuhan yang menuntun kita keluar dari tanah Mesir, yang memimpin kita di padang gurun, di tanah yang tandus, yang lekak-lekuk, di tanah yang sangat kering dan gelap, di tanah yang tidak dilintasi orang dan yang tidak didiami manusia. Aku telah membawa kamu keluar, aku telah membawa kamu ke tanah yang subur, untuk menikmati buahnya dan segala yang baik daripadanya.
Tetapi segera setelah kamu masuk, kamu menajiskan tanahku. Tanah milikku telah kamu buat menjadi kekejian. Para imam tidak lagi bertanya, "Di manakah Tuhan?" Orang-orang yang melaksanakan hukum tidak mengenal aku lagi. Dan para gembala mendurhaka terhadap aku. Para nabi bernubuat demi Baal. Mereka mengikuti apa yang tidak berguna. Sebab itu aku akan berbantah lagi dengan kamu. Demikianlah firman Tuhan. Dan dengan anak cucumu aku akan berbantah. Menyeberang sajalah ke tanah pesisir orang Kitim, dan lihatlah, suruhlah orang ke Kedar dan perhatikanlah dengan sungguh-sungguh. Lihatlah, apakah ada terjadi yang seperti ini? Pernahkah suatu bangsa menukar Allahnya, meskipun itu sebenarnya bukan Allah? Tetapi umatku menukarkan kemuliaannya dengan apa yang tidak berguna. Tertegunlah atas hal itu, hai langit, menggigil dan gemetarlah dengan sangat. Demikianlah firman Tuhan. Sebab 2 kali umatku berbuat jahat. Mereka meninggalkan aku, sumber air yang hidup, untuk menggali kolam bagi mereka sendiri, yakni kolam yang bocor, yang tidak dapat menahan air. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini. Kita ingat akan sabda Tuhan, berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah seraya memeliharanya. Amin. Sebelum bersama-sama kita mendengarkan firman Tuhan melalui hambanya Ibu Pendeta Eyurika MTH, kembali kita memuji dan memuliakan nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 49, firman Allah jayalah. Kita nyanyikan bait yang pertama sampai bait yang ketiga. Firman
yang terkasih dalam Tuhan, sedang jemaat sekalian, shalom. Boleh lambaikan tangannya, shalom. Terpujilah Tuhan yang memberikan buat kita kesehatan, kekuatan sampai hari ini, yang masih memberikan kesempatan teristimewa napas kehidupan. Benar? Coba kalau nggak ada napas, nggak di sini ya. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, mari kita melihat Lukas pasal 14 ayat 7 sampai 14 menjadi dasar perenungan kita bersama hari ini. Lukas pasal 14 ayat 7 sampai ayat yang ke-14. Di bawah judul atau perikop tempat yang paling utama dan yang paling rendah. Sebelum membaca firman Tuhan dan merenungkannya bersama, mari berdoa. Siapakah kami ini Tuhan, yang layak Engkau perdengarkan suaramu? Semua orang karena kasih karuniamu. Maka kiranya pendengaran kami boleh terbuka, lebih-lebih hati kami, untuk ditaburkan firman Tuhan di dalamnya, bertumbuh, berakar kuat, dan pada saatnya berbuah. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Lukas pasal 14 ayat 7 sampai 14 di bawah judul tempat yang paling utama dan yang paling rendah, yang akan saya bacakan demikian firman Tuhan. Karena Yesus melihat bahwa tamu-tamu berusaha menduduki tempat-tempat kehormatan, Ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Kalau seseorang mengundang engkau ke pesta perkawinan, janganlah duduk di tempat kehormatan, sebab mungkin orang itu telah mengundang seorang yang lebih terhormat daripadamu. Supaya orang itu yang mengundang engkau dan dia jangan datang dan berkata kepadamu, berilah tempat ini untuk orang itu. Lalu engkau dengan malu harus pergi duduk di tempat yang paling rendah. Tetapi apabila engkau diundang, pergilah duduk di tempat yang paling rendah. Mungkin tuan rumah akan datang dan berkata kepadamu, sahabat, silakan duduk di depan. Dan dengan demikian engkau akan menerima hormat di depan mata semua tamu yang lain. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Amin buat firman Tuhan. Saudara terkasih dalam Tuhan, shalom. Membaca firman Tuhan hari ini agak trauma ya. Saya terutama, saya tidak tahu Bapak Ibu pernah punya pengalaman sama seperti yang dibacakan hari ini, tapi saya pernah. Biasa kalau duduk safari Natal kah, acara-acara Natal kah, yang dihadiri oleh, mohon maaf saya sebut di sini, pejabat-pejabat, agak trauma kita duduk di depan ya Bapak Ibu. Pernah terjadi? Pernah mengalami? Puji Tuhan yang angguk-angguk sama nasibnya dengan saya. Ya, karena kita bukan pejabat ya. Jangankan Bapak Ibu, pendeta aja sering digeser-geser. Hal yang biasa. Dan hari ini luar biasa bahwa diingatkan kepada kita, benar orang terhormat itu menjadi dambaan setiap orang. Siapa yang tidak mau dihormati, ya kan? Menjadi dambaan setiap orang. Oleh karena itu orang terhormat sering kali ingin mendapat hak-hak istimewa ya, karena dia terhormat. Masalahnya adalah banyak orang yang berlomba-lomba ingin menjadi terhormat tapi lupa saya seperti apa dan bagaimana. Nah, perikop ini mengingatkan kita bahwa tempat yang paling utama dan tempat paling rendah itu ternyata ada. Jadi tempat yang utama dan tempat yang paling rendah itu ternyata ada. Tidak hanya saya katakan ini sekitar 2000 tahun yang lalu ketika Yesus menyampaikan perumpamaan ini, tetapi juga zaman now. Saya sering korban beberapa kali, karena itu saya kalau ke piper biasanya ibu-ibu jarang melihat saya di depan, pasti suruh duduk di depan bu, depan bu. Jadi aku ikut trauma nah. Trauma itu kan membekas ya Bapak Ibu ya. Namanya trauma demikian. Nah Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, tema yang diangkat Tuhan Yesus adalah pada saat Ia menghadiri undangan makan di rumah salah seorang pemimpin dari orang-orang Farisi. Jadi tema yang hari ini kita bahas ini diangkat dari
pengalaman Yesus sendiri ketika ia hadir dalam sebuah acara. Di situ Yesus melihat perilaku tamu-tamu undangan yang berusaha menduduki tempat kehormatan. Nah, ini sudah manusiawi sekali. Memang tapa are itah klute hendak menggau uka ije hormat. Padahal tempat kehormatan adalah tempat khusus yang disediakan oleh tuan rumah ya untuk tamu terhormat. Kadang-kadang kita yang tidak tahu akan di mana saya berada. Atau ada juga orang yang memang mohon maaf dari segi sumber daya manusianya. Jadi penting aku munduk. Amun hobaun jarah hobauna puna jelas pang tempayah. Karpe hining narai. Mun zaman huran awi jatun tuh. Jadi suara teh murni suara nyamai. Jatun speaker. Jadi bila munduk huang baun teh narai panyeneh je jelas. Tegi kia kilo aku kadang-kadang tau dumah kia hendak munduk tukep meja makan. Menambah dia ke jauh. Ya ini modus masing-masing Bapak Ibu ya. Silakan dipikirkan. Kalau saya memang suka duduk tepat dekat meja makan. Nah Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, terlepas dari semua itu tampaknya orang Farisi suka duduk di tempat kehormatan. Ini yang terlihat oleh Yesus. Mereka ingin menjadi orang terhormat supaya mereka mendapat penghormatan dan penghargaan. Dan Yesus melihat ini kompetisi. Ini suatu lomba menduduki tempat kehormatan sebagai ajang bagi orang Farisi untuk pamer diri dan menunjukkan kesombongan rohaninya. Nah ini yang dilihat oleh Yesus. Bikin monita pun tegi jabatan nah, dusah ita hendak kono lu dengan ita. Itu bu. Bahkan pengalaman ayungku maaf dia meleng. Riksa helo kamu munduk teh, mike tembuhus. Pernah terjadi di tempat kami di Palingkau dulu. Harap-harap sopa melebaun. Sekalinya tahu tembuhus, ngorai kena lait, je menyedia ikat. Ulu hebat nih je munduk kah, bok kutek kau tembuhus. Ini terjadi pengalaman ini. Maka itu ada yang namanya protokol ya, Bapak Ibu ya, untuk menyediakan tempat. Nah ini memang untuk orang terhormat. Masalahnya adalah memang jujur kita akui ada orang yang mencari hormat itu sendiri. Nah ini yang terjadi ketika Yesus melihat bahwa ketika dalam undangan itu, undangan makan-makan itu, ada orang yang memang dalam hal ini orang Farisi pamer diri dan menunjukkan kesombongan rohaninya. Mereka ingin terlihat hebat, ingin terlihat melebihi orang lain dan lupa akan kemungkinan. Nah ini dia. Lupa akan kemungkinan bahwa ada orang yang lebih daripada mereka. Nah ini kami pendeta sering merasa hebat. Munduk ke baun-baun. Pas dumah puna tempo ka munduk teh. Paksai. Nah ji tenda ji kuang ku trauma nah. Pendeta tuh rancak kana geser. Benar Bapak Ibu, zaman-zaman itu waktu kita sering yang memang kumpul-kumpul begini ibadah-ibadah. Kan limbah ibadah biasanya tagi acara berikutnya teh dumah je beken-beken belalu tersingkiri kau tergusuri ya nyerena nih kahwen teh itu yang terjadi. Nah ini memang karena ada protokol ya, karena biasanya yang datang belakangan itu ada yang didampingi, lalu dalam rangka ketertiban ya ikhlaslah, tapi trauma sedikit pasti ikhlas sih ya, memang bikin uka itah. Nah berbeda dengan ini. Ada juga yang saya katakan tadi sumber daya manusianya. Dia penting aku melebaun, mangatku nampayah jelas, dia bingat. Nah ini tidak bisa. Kalau masalah sumber daya manusia memang tidak bisa kita hindari ya Bapak Ibu ya. Yang menjadi masalah adalah memang ada karakter orang yang mencari tempat di depan dan merasa bahwa saya dihormati. Saya mencari tempat. Kalau saya mencari di depan biasanya karena di depan itu ada kipas, atau misalnya dekat dengan tempat keluar, atau tadi alasannya speakernya jelas, telinga saya jelas mendengar, seperti itu alasan-alasan. Atau seperti alasan saya tadi, dekat meja makan.
Ini alasan-alasan tertentu. Tapi kalau sudah alasan kita lupa bahwa ada orang yang lebih penting daripada kita, lalu kita ngotot ada di situ, inilah yang menjadi persoalan yang diangkat oleh Tuhan Yesus dalam tema kita di sini pada saat itu adalah bahwa pengajaran yang pertama ditujukan kepada para tamu undangan. Jadi ada dua pengajaran yang disampaikan dalam tema hari ini. Yang pertama ditunjukkan kepada para tamu undangan, yang kedua kepada si pengundang. Yang pertama adalah kalau seseorang mengundang engkau ke pesta perkawinan, janganlah duduk di tempat kehormatan, sebab mungkin orang itu telah mengundang seseorang yang lebih terhormat daripadamu. Ini diingatkan kepada kita. Nasihat Yesus ini berdasarkan kebiasaan orang setempat pada saat itu bahwa duduknya tamu undangan di meja makan. Nah, ini berdasarkan kebiasaan pada saat itu bahwa duduknya para tamu undangan di meja makan itu didasarkan atau disusun berdasarkan pangkat dan jabatannya. Sampai hari ini masih ya, di acara-acara tertentu. Tamu-tamu terhormat akan duduk di bangku yang terdepan di perjamuan makan. Alasannya ya tadi, iji tuan rumah tuh menurut tebakan ayung kok. Mike hamun ewen jadi undang di rawe tuh, awi lambat maju ke bauna, awi berdesak-desakan lepah penginan. Tegi ya kemungkinan ko teh. Lihau jadi maju ke baun, sisa tulang ai lauk patin kare lauk karenu semanis. Nah, ikam. Sisa saus ai. Ada enggak waktu itu asam manis saya tidak tahu. Tapi bayangan kita seperti itu, bahwa tamu-tamu terhormat akan duduk di depan perjamuan, bahkan biasanya tamu yang terhormat akan datang paling terakhir. Nah, ini memang biasanya orang-orang terhormat ini karena saking pentingnya mereka duduknya atau datangnya terlambat. Nah, ini biasa ya, kita sudah biasa ya. Ada yang nunggu sampai 2 jam 3 jam, biasa ini. Kita menunggu kare bela masang kare bulu mata. Manun kare kuah kuncun kutek. Biasanya memang begitu. Jadi tidak hanya zaman now, zaman itu biasanya tamu terhormat akan datang paling terakhir, dan orang yang telah menduduki tempat terhormat akan digeser ke tempat yang lebih belakang. Nah, biasanya lebih belakang sudah dipenuhi orang. Artinya kemudian pindahnya kemana? Ke tempat yang paling tidak terhormat. Ini luar biasa. Luar biasa firman Tuhan ini. Update sekali, zaman now tetap relevan, tetap benar. Luar biasa ya, ini teks dari 2000 tahun yang lalu Bapak Ibu. Tapi zaman now tetap dia baru. Nah, ini terjadi juga kepada saya pendeta Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu mengalami seperti saya, nasib kita sama ya. Supaya tetap kebagian tempat, yang tadi merasa terhormat harus rela duduk di tempat paling rendah. Atau tege kaji bahot jibelul amun itah panglah atau tege janak belul buli terai kuat. Bahawen aku gawe buli aku. Jadi supaya jangan mendapat malu, ini teguran untuk kita. Alangkah baiknya menduduki tempat yang lebih rendah terlebih dahulu sampai tuan rumah mengundang untuk menduduki tempat yang lebih baik. Amin. Sampai tuan rumah yang memang sering saya juga mengalami. Bu, munduk baun bu. Ini sering juga terjadi. Gara-gara trauma tadi akhirnya duduk di, jarang juga saya di belakang, di tengah-tengah, tergantung tempat duduknya Bapak Ibu. Kalau saya begitu. Nah, berikutnya melalui perumpamaan tentang perjamuan kawin ini, Yesus mengajak semua orang untuk bijak menilai dirinya di hadapan Tuhan. Bijak menilai diri artinya sadar dan dapat menempatkan diri sesuai dengan porsi, termasuk pada saat seseorang datang kepada Allah. Orang yang pantas, yang merasa menganggap dirinya pantas masuk kerajaan sorga dengan kekuatannya sendiri tanpa mengharapkan kasih karunia Allah, akan diminta untuk memberi jalan kepada orang lain. Nah, ini yang luar biasa. Teguran hari ini mengingatkan kita bahwa kecongkakan tidak akan mendahului daripada keselamatan. Bahkan uang tidak akan dapat membeli keselamatan. Tetapi sikap rendah hati, ketidakpantasan yang dirasa diri, itulah yang menjadi kekuatan untuk kita melenggang. Nah, ini bahasa saya, melenggang menuju kerajaan surga. Amin. Rendah diri beda ya dengan rendah hati ya. Bedakan rendah diri dengan rendah biti, nah beda.
Elam payaku menjadi rendah biti. Orang yang menganggap dirinya pantas masuk kerajaan Allah dengan kekuatan dirinya sendiri tanpa mengharapkan kasih karunia Allah, pada akhirnya tidak akan pantas masuk ke dalam kerajaan surga. Kenapa? Karena Allah sesungguhnya melihat kepada hati kita. Walaupun tadi saya katakan bahwa ada banyak alasan kenapa orang duduk di depan. Ya, tadi mungkin awi bedengin. Mohon maaf lah, bukan berarti yang di depan ini bedengin. Sorry, bukan gitu. Hanya artian saja. Ada alasan tertentu. Ada juga di gereja-gereja tertentu yang kayak gereja Sinta itu ada pintu dekat begitu. Mangat aku kareh mangat belua, aku munduk tuh kep tunggang. Atau kita menggau kipas. Nah ini yang no ya, alasan-alasan yang baru. Tetapi kalau alasan kita sekali lagi bahwa kita meninggikan diri, bahwa kita menyatakan diri terhormat, tolong koreksi diri. Ini juga koreksi untuk saya. Karena apa? Karena sekali lagi Allah melihat kepada hati. Berikutnya Allah menyampaikan pengajaran yang kedua dalam Yesus Kristus saat ini kepada tuan rumah. Jadi Tuhan Yesus mengarahkan perumpamaan ini juga kepada tuan rumah yang mengundang Yesus dan tamu undangan lainnya, supaya membangun sikap kebaikan hati. Jadi tadi tujuan utama adalah untuk yang datang atau tamu, yang kedua untuk si tuan rumah. Jadi kita semua pernah ya mengundang orang ya. Pernah Bapak Ibu mengundang orang? Pernah kita mengundang orang. Jadi dalam posisi ini juga teguran buat kita, bahwa sebagai pengundang Yesus juga mengingatkan dalam konteks ini orang Farisi bahwa mereka suka mengundang orang tertentu dalam sebuah pesta dengan harapan mendapatkan balasan. Ini juga yang menjadi persoalan kita saat ini. Dusahiku merawe gitu. Sika dia puji keye, maja aku. Narai jatun kepentinganku dengar. Ini yang sering terjadi. Iya dia tahu ke denganku. Nah ini memang logika berpikir kita seperti itu. Nah pengajaran Yesus ini berdasarkan pada kebiasaan orang Farisi saat itu, bahwa mereka suka mengundang orang dengan harapan mendapatkan balasan. Nah Yesus melihat perilaku yang demikian adalah perilaku orang-orang dunia pada umumnya. Ini perilaku kita pada umumnya. Ya memang tidak bisa dipungkiri ya. Kita memang suka mengundang orang-orang yang menurut kita ada fungsinya, ada gunanya. Melakukan kebaikan supaya mendapatkan balasan. Oleh karena itu Yesus mengajak tuan rumah untuk keluar dari kebiasaan itu. Kita lihat ayat 12. Mari kita lihat ayat 12. Ini ayat 12 all out, keluar dari ayat yang kita baca. Oh saya tadi tidak baca sampai habis. Kita baca ya, mari kita baca sama-sama. Siapa yang harus diundang? Ayat 12. Kasihkan ini, mau khotbah terus. Siapa yang harus diundang? Dan Yesus berkata juga kepada orang yang mengundang dia, apabila engkau mengadakan perjamuan siang atau perjamuan malam, janganlah engkau mengundang sahabat-sahabatmu atau saudara-saudaramu atau kaum keluargamu atau tetangga-tetanggamu yang kaya, karena mereka akan membalasnya dengan mengundang engkau pula, dan dengan demikian engkau mendapat balasannya. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta. Dan engkau akan berbahagia karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalasnya kepadamu. Sebab engkau akan mendapat balasannya pada hari kebangkitan orang-orang benar. Mudah dikatakan, sulit ini yang terjadi. Kebiasaan pada saat itu. Dan ini luar biasa teguran buat kita. Karena memang kita kalau mengundang orang ya seperti ahli Farisi, seperti tamu tuan rumah ini. Ini juga terjadi pada saya. Ya memang kalau kita pikirkan, kita mengundang semua jemaat misalnya, orang-orang yang tidak dapat hadir kan ya jelas tidak dapat hadir karena mereka lumpuh, karena mereka sakit dan segala macam. Ini teguran keras untuk kita. Yesus ingin para pengikutnya pada dunia ini berbeda. Ini yang menjadi teguran untuk kita. Apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang lumpuh, dan orang-orang buta.
Di sini tuan rumah diajak untuk menanam kebaikan, yaitu kepada orang-orang yang tidak dapat membalasnya. Ini mungkin menjadi PR untuk kita bersama. Saya pun tertegur dengan firman Tuhan hari ini, bahwa memang kita sering kali lupa kepada mereka yang terbaring sakit dalam kelemahan tubuh. Kita lupa bahwa ada yang lebih membutuhkan barangkali piring makanan dari kita. Saya terus terang juga merasa sangat tertampar dalam firman Tuhan hari ini. Bahwa sering kali jimpahata jadi kuman impahata hindai. Pendeta rancak kayak dinon nyukute jadi kuman besu impahata hindai. Tahu dua telu plastik pendeta tuh. Tetawe bujur. Amun aku huran metu melai kalawa. Bapak Ibu, ini saya benar ya. Di samping rumah saya ada namanya Mama Tako. Memang apa ya? Tidak juga terlalu ini. Saya dikasih orang babi itu kan biasanya ibadah itu kan sampai bisa 2-3 kali itu tiap hari. Pas saya kasih untuk dia, menantunya bilang begini, "Wih pendeta rancak menengah induk ke bawah, ndai tekanan indukku barate aku jera." Serba salah ya. Jadi memang dilema kalau zaman now memang awi bau tarusna bejurut-jurut bau tahu ita mau tetangga ita menengah. Jadi gana-ganang kiamun menengah tuh secara khusus ya. Tapi di luar pada itu diingatkan kita hari ini bahwa kita melakukan kebaikan tanpa mengharap balasan. Bahasa lainnya adalah tulus. Sebab upah surgawi akan diberikan kepada kita. Jadi bengi ingat kiamun hendak menengah-nengah. Ini kayak belum tertuduh. Nengam sapi kan arek tuh nengak sapi jemaat tuh. Wah itu arek sapi ampi, baui mahal. Dak ngerti kia mungkin ai baui arek tulang sapi jatun tulang. Lalu jemaat arek menengah sapi. Arek uang kulkas hendak nengamkan jemaat sapi itu daging bandang. Ije tahu maui kan ulu haban jenenga ita tuh. Jika restruk narai isutik kau menengah sapi. Melihi kuam ulu mendai tekana mbah nengak pendeta sapi belum luar biasa Silahkan memikirkan ini, bagaimana kita memikirkannya. PR untuk kita semua. Bagaimana berperilaku tulus, tidak hanya soal makanan, tidak hanya soal undangan, tapi luas sekali firman Tuhan hari ini menegur saya dan saudara. Shalom. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, kita akan mendengarkan vokal grup Komisi Pelayanan Perempuan Resort GKE Kapuas Seberang. Ingatlah bahwa nanti ketika mereka menyanyi, cobalah untuk melihat apa kekurangan mereka. Ini salah satu bentuk saudara berbagi dengan tulus hati. Boleh dikasih tahu saya atau kepada salah satu yang hadir di sini, bukan karena kita hebat, karena mereka ini akan mewakili Kapuas Seberang nanti dalam rangka pertemuan raya perempuan di Samarinda. Kalau memang ada yang menurut Bapak Ibu tidak pas, dikasih tahu supaya mereka bisa belajar lebih lagi. Benar? Jadilah pendengar yang bijaksana. Kami undang untuk maju ke depan vokal grup dari Kapiper Resort GKE Kapuas Seberang. Kita dukung mereka dengan memberikan kritik dan saran untuk agar pujian mereka tidak hanya berkenan di hadapan Tuhan dan didengar oleh Tuhan, tapi juga di hadapan juri. Benar? Silahkan Kapiper.
Kita beri tepuk tangan. Langsung saya koreksi. Wis. Untuk lagu pertama mungkin ekspresinya yang menunjukkan kasih masih kurang. Kemudian kita harapkan ada koreonya untuk lagu kedua, karena koreo itu membantu kita untuk all out keluar menyampaikan lagu itu. Jadi PR-nya mungkin di koreonya nanti seperti apa ditampilkan. Sudah apa belum koreonya? Belum. Oh sudah. Oh ini memang sengaja belum ditampilkan. Baik, terima kasih. Kita berdoa supaya vokal grup ini boleh menjadi pujian hormat untuk Tuhan. Yang kedua, setelah saya sampaikan khotbah, jangan tidak membekali pendeta ya. Kon pendeta jadi besok ya dusahim nengaka. Bapak Ibu, apa yang Bapak Ibu beri itu kan ucapan syukur, benar? Nah, bukan berarti pendeta setelah saya menyampaikan khotbah ini tidak menerima. Mungkin barangkali 2-3 hari lagi pendeta makan itu sapi. Tuhan Yesus memberkati. Ini bercanda saja. Kita beri tepuk tangan untuk kemuliaan Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Kita satu dalam doa syafaat kita. Bapa, terima kasih luar biasa firman hari ini menegur kami, mengingatkan kami. Dan kami mau bertumbuh di dalam firman ini, dan kiranya kami boleh mengecap buahnya melalui sikap dan perilaku kami, supaya kami dapat maju melenggang dengan pasti menuju rumah Tuhan. Kami berdoa Tuhan mengingat kepada jemaat di tempat ini, jemaat GKI Barimba. Ada banyak gumul dan juang yang dihadapi, baik dari tingkat majelis, baik juga kategorial, baik juga pembangunan. Apa-apa yang kami gumuli bersama, kiranya Tuhan memberikan hikmat, memberikan teladan, memberikan kepada kami cara dan upaya agar kami dapat bersatu padu menunjukkan bahwa jemaat ini punya kemampuan di dalam Tuhan. Hikmat-Mu Tuhan kami perlu dalam setiap pelayanan kami. Demikian kami mengingat juga jemaat yang sakit. Kami doakan Bapak Sumarto atau Bapak Santi dalam saat ini dalam keadaan sakit di rumah, ataupun barangkali ada yang tidak terdata, barangkali juga ada yang begitu lama sakit sampai kami lupa. Kami doakan Tuhan supaya jemaat dan juga anggota kami yang dalam keadaan sakit ini, Tuhan sendirilah yang menghibur dan memberikan kekuatan, mencukupkan biaya, memberikan segala sesuatu yang menurut kehendak Tuhan jadi atasnya. Demikian yang berulang tahun, baik kelahiran maupun berulang tahun pernikahan, kami doakan Bapak David BL dalam usia 46 tahun, anak kami Sapira Anias dalam usia 1 tahun, dan Bapak Agus Alfianson dalam usia 57 tahun. Barangkali ada yang tidak terdata, terlupa oleh kami, kiranya Tuhan juga melihat kepada ucapan syukur mereka yang berulang tahun ini. Demikian juga yang menjalani dan menerima kebaikan Tuhan dalam ulang tahun pernikahan, kiranya Tuhan juga memberkati senantiasa. Jemaat yang berduka cita, kiranya juga Tuhan menghiburkan. Kami menyerahkan Tuhan segala pergumulan kami, anak-anak kami yang jauh dari antara kami, baik karena sekolah mereka, karena kuliah mereka, atau karena mereka telah berkeluarga namun masih kami rindukan. Kiranya Tuhan memberkati mereka senantiasa. Kami yang jauh dari orang tua, kiranya Tuhan juga memberkati orang tua kami, sanak saudara kami yang jauh dari antara kami. Kami juga berdoa Tuhan secara khusus untuk pertemuan raya perempuan yang akan dilaksanakan di Samarinda. Ada grup cerdas cermat atau kelompok cerdas cermat Alkitab yang diutus dari jemaat Barimba ini, diutus dari Resort, tetapi dari jemaat Barimba ini. Mereka telah menang pada kompetisi yang lalu, dan pada saatnya nanti kiranya mereka diberikan hikmat, diberikan kemampuan, kecerdasan, roh takut akan Tuhan, sehingga mereka boleh nanti pada saatnya bertanding dengan tidak gugup dan tidak gentar. Masalah menang atau kalah, Tuhanlah yang kiranya menentukan, tetapi perjuangan haruslah kami lakukan. Demikian juga ada baca indah Alkitab dan paduan suara. Kiranya Tuhan, apa yang kami tampilkan berkenan di hadapan Tuhan, karena yang utama adalah bagaimana kami memuji dan memuliakan Tuhan. Masalah menang atau kalah, kiranya yang terbaik yang sudah kami tampilkan. Kami tahu inilah Tuhan yang kami bisa persembahkan kepadamu. Berkenan Engkau memberkati apa yang menjadi tanggung jawab kami di dalam pertemuan raya perempuan nanti di Samarinda. Demikian kami doakan Tuhan, keadaan bangsa dan negara ini ada banyak hal yang kami hadapi dan jalani. Kiranya Tuhan melihat juga kepada bangsa dan negara kami. Dalam usia 77 tahun saat ini, Tuhan, turunlah berkat-Mu memberkati para pemimpin kami, supaya mereka dengan adil dan bijaksana melayani masyarakat.
beranjak dari pelayanan, ketika mereka merasa bahwa mereka memiliki tugas untuk melayani, dengan sendirinya Tuhan muncul dari hati mereka rasa tanggung jawab, rasa memiliki kepada bangsa dan negara ini. Demikian Tuhan, pergumulan-pergumulan yang lain yang tidak terutarakan dalam doa ini, kami serahkan segala sesuatunya kepada Tuhan. Lebih-lebih kami akan melaksanakan pembinaan penetua dan diakon barangkali pada bulan September yang akan datang. Tuhan, kami terus bergumul, baik acara, baik waktu, baik dana. Segala sesuatu kami serahkan kepada Tuhan. Ketika kami telah berusaha, kami tahu Tuhanlah yang akan menentukan. Terima kasih Bapa. Di dalam masa pandemi ini juga senantiasa kami berserah kepada Tuhan. Kuatkanlah dan teguhkanlah iman kami. Ajarlah kami untuk mengerti dan memahami bahwa yang empunya kami adalah Tuhan. Maka kami ketika berserah kepada Tuhan, Tuhanlah yang menentukan seperti apa kami harus menghadapi segala sesuatunya dengan tetap berhikmat dan tetap mendengarkan dan tetap menjalankan protokol kesehatan. Terima kasih Bapa, mulut bibir hamba-Mu terbatas. Setiap jemaat tentu punya pergumulan, tentu punya ucapan syukur. Apapun itu Tuhan, dengarkanlah seru dan doa kami dalam satu nama yang mengajar kami berdoa. Demikian setiap mulut akan berkata, Bapa kami ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah pada kami hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena hanya Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat ulang tahun kepada Bapak Ibu yang merayakan ulang tahun. Ingatlah untuk terus bersyukur bahwa umur adalah karunia Tuhan. Shalom. Kini tiba waktunya bagi kita untuk mempersembahkan persembahan syukur. Namun dengarkanlah nas pengantar persembahan. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab nama-Mu baik ya Tuhan. Aku tahu ya Allahku bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Mari kita berdoa. Dengan sukacita dan sukarela kami mau memberikan persembahan kami kepadamu ya Tuhan, untuk menopang pelayanan gereja-Mu di tengah pandemi COVID-19 ini, supaya gereja-Mu tetap teguh mengabarkan berita Injil-Mu kepada dunia ini, terutama meneguhkan dan menguatkan iman kami umat-Mu. Berkatilah kami yang akan memberikan persembahan ini, agar selalu hidup dalam kelimpahan-Mu. Amin. Mari kita memberi persembahan kita dengan keyakinan bahwa Allah akan melipat gandakan sukacita dan berkat-Nya kepada kita. Diiringi dengan menyanyi dari Nyanyikanlah Kidung Baru nomor 133, Syukur Padamu ya Allah. Kita nyanyikan bait yang pertama sampai persembahan selesai dikumpulkan. Segala rahmat-Mu, syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh, syukur atas pekerjaan dalam hidup berlepas, syukur atas kasih sayang dari sana ke bunga mawar harum indah tak tertib, syukur atas wanita yang mentari berseri, syukur atas sukacita yang Kau beri.
mesra. Syukur atas perhimpunan yang memberi sejahtera. Syukur atas kekuatan kala duka dan kesal. Syukur atas pengharapan kini dan selamanya. Kembali kepada bait yang pertama. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pengerjaan walau tubuhku lemah. Syukur atas kasih sayang dari sana ke depan. Bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat, kita mengikrarkan pengakuan iman kita dan berdiri. Marilah kita ucapkan bersama-sama dan mengakhiri nanti dengan haleluya, haleluya, haleluya. Aku percaya pada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun dalam kerajaan, pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang bertumbuh, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Haleluya, haleluya, haleluya. Arahkanlah hatimu, hidupmu kepada Tuhan, dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.